Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang regresi linear sederhana. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada saya, Friska Amelia. Yang kedua ada Tessani Fitricia, yang ketiga ada Leni Marlina, yang keempat ada Arlensa Smita, dan yang kelima ada Anissa Elsya Salfadila. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel independen atau variabel bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau variabel terikat. Jadi sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contohnya itu seperti tinggi badan dan berat badan seseorang. Selanjutnya yaitu asumsi model regresi linear sederhana. Ada 4. Yang pertama itu ada linearitas. Artinya, kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratis, eksponensial, atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan nonlinear. Yang kedua itu ada autokorelasi. Di sini untuk data time series, jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Sebagai contoh di sini model kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Jika ditemukan autokorelasi, artinya terdapat pengaruh waktu terhadap inflasi. Artinya inflasi hari ini atau bulan ini bukan dipengaruhi oleh kenaikan BBM hari ini, namun dipengaruhi oleh kenaikan BBM sebelumnya. Yang ketiga itu ada eksogenitas yang lemah. Di sini kita harus memahami secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Jadi maksudnya di sini itu satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Demikian harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. Bisa kita contohkan ketika pendapatan X seseorang sebesar 1 juta rupiah, maka pengeluarannya bisa saja 500.000, 600.000, atau 700.000 dan seterusnya. Yang keempat itu ada variance error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa varian error atau varian residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homokedastisitas. Di sini dikatakan bahwa varian error itu perlu konstan karena jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model. Oleh karena itu, dalam penanggulangan permasalahan heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menambahkan model varian error ke dalam model. Selanjutnya, saya Arlensa Smita akan melanjutkan penjelasan dari Friska tadi, yaitu tentang pengaplikasian regresi linear sederhana, yang mana model persamaan regresi linear sederhana ini yaitu
Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel dependen atau variabel respon. X merupakan variabel independen atau variabel prediktor. A merupakan konstanta dan B merupakan koefisien regresi atau kemiringan. Selanjutnya, nilai A dan B ini dihitung dengan cara berikut. Yang pertama, nilai A atau konstanta. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kali pangkat 2. Dan selanjutnya nilai koefisien regresi atau kemiringan dapat dicari dengan cara B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kali pangkat 2. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari analisis regresi linear sederhana ini. Salah satu contohnya yaitu seorang mahasiswa ingin menganalisis hubungan antara jumlah pekerja dengan output yang dihasilkan per hari, sehingga nantinya dapat diramalkan jumlah output yang akan dihasilkan oleh sebuah industri ke depannya. Lalu mahasiswa tersebut mengambil data selama 1 bulan atau 30 hari produksi terhadap rata-rata jumlah pekerja dan output yang dihasilkan industri tersebut. Ada pun langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana ini yaitu yang pertama, kita menentukan tujuan. Tujuan dari kasus ini yaitu memprediksi jumlah output yang dihasilkan pekerja per harinya. Yang kedua, mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independennya. Pada kasus ini, variabel dependennya yaitu output yang dihasilkan, kemudian variabel independennya itu jumlah pekerja. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dari hasil pengumpulan data tersebut dapat dilihat dari tabel di samping, di mana terlihat rata-rata pekerja yang hadir pada 30 hari tersebut dan berapa output yang dihasilkannya. Lalu, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai X pangkat 2, Y pangkat 2, nilai XY, dan total atau jumlah dari masing-masing nilai tersebut. Setelah dilakukan penghitungan, sehingga didapat total dari X pangkat 2 itu adalah 6.825, kemudian Y pangkat 2 itu totalnya 661.700, kemudian total dari XY, sehingga didapat nilai X total dari X dikali Y itu 68.155. Setelah didapatkan total tersebut, selanjutnya kita hitung nilai A dan B berdasarkan rumus yang rumus sebelumnya yang pada pengaplikasian, di mana untuk mencari A itu adalah sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2, sehingga didapatkan hasilnya 7,84. Dan juga untuk nilai B itu caranya yaitu N dikali sigma X pangkat N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2, sehingga didapatkan hasil B itu 9,48. Setelah didapatkan hasil nilai A dan B tersebut, selanjutnya kita buatkan model persamaan regresi linear sederhananya, sehingga didapatkan modelnya
Y sama dengan 7,84 ditambah 9,48X. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan prediksi atau peramalan. Misalnya, pada suatu hari itu pekerja yang hadir 20, maka output yang akan dihasilkannya yaitu Y sama dengan 7,84 ditambah 9,48 dikali 20. Sehingga didapatkan hasilnya Y itu adalah sama dengan 197,44. Jadi output yang dihasilkan sebanyak 197,44 jika pekerja yang hadir pada hari itu berjumlah 20 orang. Selanjutnya yaitu tutorial menghitung regresi sederhana dengan SPSS. Sebelumnya kita harus pastikan dahulu ada aplikasi SPSS di laptop kita masing-masing. Selanjutnya kita buka aplikasi tersebut. Untuk pengaplikasiannya kita mempunyai 4 langkah. Yang pertama yaitu pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression dan pilih Linear. Seperti gambar yang ini. Yang kedua, masukkan variabel output yang dihasilkan Y ke kolom dependen dan variabel X ke kolom independen, lalu klik OK. Yang ketiga, setelah kita mengklik OK, maka akan keluar hasilnya. Yang keempat, setelah output data yang diolah pada SPSS, maka kita harus memperhatikan 6 hal. Yang pertama yaitu variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance trend atau error. Yang kedua, model regresi dikatakan layak jika angka signifikan ANOVA kecil dari 0,05. Yang ketiga, koefisien regresi signifikan jika T hitung besar dari T tabel. Yang keempat, jika R-square mendekati 1, regresi semakin membaik, harus didistribusikan normal. Yang kelima, data berskala interval atau rasio. Yang keenam, satu variabel merupakan variabel bebas, sedangkan variabel lain merupakan variabel terikat. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tutorial uji regresi linear dengan statanya. Nah, yang pertama yaitu langkah tabulasi data. Buka aplikasi dan isikan data sebagai berikut, seperti contoh gambar di samping. Nah, langkah kedua yaitu analisis regresi linearnya. Yang pertama, pada menu klik statistik, linear models and relate linear regression. Yang kedua, masukkan variabel dependennya pada kotak dependent variabel dan variabel independen pada kotak independent variablesnya. Seperti gambar yang di pertama. Nah, klik tab reported and dan centang standardized beta coefficient, kemudian klik OK, seperti gambar yang kedua. Nah, langkah ketiga yaitu membentuk variabel residualnya. Pada kotak komen di bawah tuliskan kode predict res, R, seperti gambar yang di bawah ini bisa dilihat, kemudian tekan enter. Nah, nanti akan muncul variabel baru yaitu residual. Bisa dilihat ada tekan resnya di samping variabel y-nya. Nah, langkah keempat yaitu membentuk variabel absolute residualnya. Pada kotak komen di bawah tuliskan kode gen abs underscore res sama dengan abs dalam kurung R, bisa dilihat contohnya, kemudian tekan enter. Setelah itu akan muncul variabel baru yaitu abs underscore res. Nah, variabel ini nih variabel nilai absolut dari variabel residualnya. Nah, langkah terakhir yaitu membentuk tabel summary-nya. Di sini bisa dilihat bahwa yang pertama yaitu pada menu klik statistik, summaries, tables, and test distributional plots and tables, skewness and kurtosis normality test. Kemudian masukkan variabel resnya pada kotak variabel dan klik OK. Setelah itu pada menu klik statistiknya
tambahkan juga summary tables and test distributional plots and tablesnya, Shapiro-Wilk normality test, kemudian masukkan variable rest-nya pada kotak variabel dan kemudian klik OK lagi. Nah, yang ketiganya yaitu klik statistik, summary tables and test, sama distributional plots and tables-nya, tapi kemudian Shapiro Francia-nya normality test. Kemudian masukkan variabel rest pada kotak variabelnya, kemudian klik OK. Nah, pada menu yang lain lagi yaitu klik statistik lagi, summary tables and test, distributional plots and tables, normal probability plot, standardized, dan masukkan variabel rest pada kotak variabelnya, kemudian klik OK lagi. Nah, yang kelima, menu klik statistiknya lagi, linear models and relate, regression diagnostic. Nah, di sini nih specification testnya dan lain-lain. Summary estimation sample, centang display summary-nya by equation, kemudian klik OK. Sekian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila